Kita langsung ke Bang Nusirwan, apa yang dikatakan oleh 02 tadi Bang Nusirwan. Rasanya kurang elok Bang, kurang pantas kalau pekerjaan rumahnya masih banyak tetapi sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari Kabinet Joko Widodo. Bang Nusirwan. Antara tanggung jawab tugas dengan netralitas itu beda-beda tipis, Pak. Jadi kalau misalnya tidak nyalon menteri biasa masih bisa diargumentasi bahwa tidak menjalankan tugas. Itu silahkan. Tapi kalau misalnya dia itu menjadi calon dan menjabat, nggak bisa diargumentasi bahwa itu tidak mempunyai tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Mahfud itu adalah sebagai menteri koordinator. Ya rendah-rendah begini, saya ini kan orang di institusi lembaga negara juga lama. Menko dengan menteri yang menteri langsung mengeksekusi, contoh kayak calonnya Pak Bobi itu, calon presiden itu kan menteri. Itu langsung membawai program. Berbeda dengan menteri koordinator. Jadi bedakan antara yang menjadi calon dengan yang tidak menjadi calon. Oke. Ini dari sisi tinjauan masih punya tanggung jawab. Mungkin iya. Tapi sebagai sebuah tanggung jawab moral untuk tampil dengan clean, tampil dengan clear dan netral, ya silahkan saja kalau itu dinilai tidak menyelesaikan tugas. Toh kalau misalnya menyelesaikan tugas tapi juga tugas yang dijalankan juga tidak jelas, amburadul semua, itu juga tidak baik. Bahkan nanti malah memanfaatkan positioningnya, itu tanggapan kami. Oke. Jadi tentu kalau kami itu adalah sebuah pertanggungjawaban moral, kepatutan. Dan kalau misalnya masih tetap menjabat tapi bekerja penuh untuk campaign, itu kan juga penilaiannya menjadi tidak baik. Kalau itu ya sudahlah. Kalau memang tidak mau mundur ya tidak apa-apa, itu nanti kita serahkan kepada rakyat untuk menilai saja apakah dia lari dari tanggung jawab atau memanfaatkan posisinya sebagai menteri. Itu yang menilai rakyat saja, kan itu ringan untuk penilaian tersebut. Kalau saya tentu atau Pak Bobi tentu berargumentasi seperti calonnya masing-masing. Tapi kita serahkan saja kepada rakyat, dan yang penting selain kita menyerahkan kepada rakyat, kita bertanggung jawab di dalam hal pendidikan politik rakyat. Itu yang paling penting. Pak Nusirwan. Dan itu pembelajaran tersebut sudah dilakukan. Ya, Pak Nusirwan, kalau seandainya ini mengguncang pemerintahan dengan keluarnya Pak Mahfud menjelang pemungutan suara, 2 minggu menjelang pemungutan suara, apa kemudian respon dari PDIP? Apakah ini bisa membuat ketidakstabilan pemerintah, Pak Nusirwan? Sebuah pemerintahan itu kan sistem ya, bukan personal ya. Jadi kalau itu stabilitas, kegoncangan dan sebagainya, tentu tergantung dari pimpinan nasionalnya di dalam mengelola seluruh penugasan di pemerintahan ya. Karena bagaimanapun, nah itulah maka sebetulnya termasuk juga kepala pemerintahan yang dalam hal ini presiden, dan harapannya tentu ucapan netral itu bisa terwujud tidak hanya di kalimat tapi juga konkret di lapangan. Dan kami juga menilai Pak Mahfud juga tampaknya membaca kami semua atas statement bahwa boleh berkampanye dan boleh memihak. Ini tentunya juga menjadi catatan khusus ya, daripada kita hanyut di dalam sebuah langkah yang menurut kami itu tidak tepat, maka dengan risiko mungkin tidak memanfaatkan posisi ya tidak apa-apa. Itu sebuah sikap keputusan yang
yang Pak Mahfud ambil, dan itu atas persetujuan dan konsultasi dan sudah disampaikan oleh Pak Mahfud itu tidak langsung demikian, tapi sudah melewati proses yang seharusnya dilakukan dengan melakukan konsultasi dari berbagai pihak. Bang Nusirwan, Bang Mardhani dan juga Bang Bobi, kita akan simak bersama sebelum kita lanjutkan dialog. Ini ada pernyataan respons dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan menghargai apapun keputusan Mahfud MD, termasuk jika ingin keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Pak, mundur yang ini Pak. Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD. Tanggapannya gimana? Pak Mahfud MD. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid Pak. Sangat solid. Baik, itu respons dari Presiden Joko Widodo. Bang Mardhani ingin komentar? Bang Mardhani, hargai keputusan dari Prof. Mahfud MD. Iya, tentu itu bagian dari respon normatif ya. Walaupun kalau pandangan saya, seorang Menko itu menteri yang sangat senior dan dipercaya oleh Presiden. Dan memang belakangan ini ada beberapa langkah Presiden yang dalam tanda kutip oleh publik banyak disorot ya. Seperti pernyataan bisa memihak, dan boleh kampanye. Benar, tetapi mudaratnya banyak sekali. Karena Presiden itu harus dipahami, dia bukan pribadi, dia institusi. Tidur sekalipun Presiden itu tetap harus dijaga oleh Pas Pampres. Tetap dalam sistem, karena beliau pimpinan tertinggi pemerintahan dan kepala negara. Sehingga ketika beliau menyatakan boleh memihak, boleh kampanye, bahkan belakangan ada ngasih beberapa pasal, tetap saja publik melihat mudaratnya jauh lebih banyak. Dan itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Apalagi ketika anak Presiden maju, pertama kali Presiden tetap menjabat, belakangan akan ada bansos dan lain-lain, sangat mudah bagi publik untuk melihat bahwa connecting the dot. Dan karena itu sikap mundur Pak Mahfud mungkin itu sikap pribadi, tapi publik bisa juga melihatnya itu bagian dari koreksi yang agak keras. Dan siapa tahu akan ada mundur yang lain yang itu bisa menjadi masukan untuk Presiden agar bersikap lebih negarawan, agar bersikap lebih mementingkan bangsa dan negara ketimbang sibuk memikirkan kelompok. Begitu. Ya, nah sekarang saya ingin ke 02 ke Pak Bobi. Pak Bobi, apa yang misalkan ada salah satu menteri keluar karena maju sebagai calon wakil presiden 2 minggu menjelang pemungutan suara, apakah ini akan berdampak terhadap pemerintahan, akan mengguncangkah pemerintahan dan stabilitas pemerintahan? Pak Bobi, menurut Anda? Kalau menurut pendapat saya itu tidak akan merubah apapun. Kinerja kabinet itu akan tetap solid karena itu adalah posisi yang tergantikan, bukan suatu posisi sentral, karena itu kan appointed official, bukan elected official. Kalau elected official seperti presiden, anggota DPR, ketua DPR, itu mungkin bisa menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau ini appointed, ini tidak akan membuat kegaduhan. Saya justru salut kepada menteri-menteri dari paslon 01 yang walaupun berbeda tetapi tetap profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Ini kan ada upaya seolah-olah ingin mendikotomikan antara netral atau tidak netral. Sedangkan pemilu ini adalah klaster tersendiri, di mana ada undang-undangnya sendiri, ada pengadilannya sendiri, ada penyelenggaranya sendiri. Komisioner KPU itu dipilih oleh DPR juga, yang merupakan perwakilan dari partai-partai. Pengawasnya, Bawaslu juga dipilih berdasarkan dari elemen publik juga. Nah, hal-hal ini yang saya rasa adalah hanya upaya untuk mencoba meningkatkan upaya elektoral yang dari programatiknya itu sudah mulai bingung apakah mendukung ataupun merubah atau abu-abu. Jadi saya rasa dalam konteks kontestasi ini hanyalah gimmick untuk mencoba menaikkan elektoral. Tetapi dalam konteks kerja saya rasa tidak akan mempengaruhi kabinet. Kabinet ini akan tetap solid dan pekerjaan sampai 2024 Presiden tanggal 20 Oktober 2024 ini tidak akan bermasalah. Bang Bobi, Bang Mardhani dan juga Bang Nusirwan, berikut ini kami tampilkan sebenarnya komposisi siapa saja menteri yang masih aktif di Kabinet Indonesia Maju yang juga merupakan bagian dari paslon ketiganya. Di 01 ada Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian ada juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan juga Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Kemudian pemirsa di 02 yang mendukung Prabowo Gibran, ada beberapa nama menteri, yaitu tentu saja ada nama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang juga tentu menjadi calon presiden. Kemudian kita juga melihat pemirsa ada nama Zulkifli Hasan, kemudian ada nama Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Budi Aris Setiadi. Di mana Zulkifli Hasan ini merupakan Menteri Perdagangan, kemudian Budi Aris Setiadi, Menkominfo, Erick Thohir Menteri BUMN, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Kemudian di 03 ada Prof. Mahfud MD yang sudah menyatakan mengundurkan diri meskipun akan memberikan surat secara formal. Kemudian ada Yasona Lauli Menkumham, ada Tri Risma Harini Mensos, dan juga ada Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM. Masih di 03 ada nama Gusti Ayu Bintang Darmawanti selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kemudian ada Sandiaga Salahuddin Uno yang masih aktif menjadi Menparekraf, serta Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas. Secara aturan atau regulasi memang jelas mereka boleh mengambil hak cuti untuk berkampanye. Tapi mungkin tidak, Bang Nusirwan. Menteri-menteri lain yang tadi sudah kami tampilkan itu juga mengikuti jejak Prof. Mahfud. Tadi masih ada daftar nama yang dikategorikan masih aktif di jabatannya. Bang Nusirwan. Nah, jadi pertanyaannya apa? Mereka masih aktif, lalu pertanyaannya apa, Bapak? Mungkin tidak mereka juga mengundurkan diri secara massal. Semua menteri dari 03 mundur, fokus untuk kampanye. Ya, jawabannya nanti. Tunggu saatnya melihat dinamika politik. Jadi tentu tidak akan dijawab di acara pada sore hari ini. Ya. Tapi nanti Pak Mardhani nanti ketawanya semakin lebar. Tapi begini, tadi saya menyimak sebuah informasi, ada pernyataan dari Pak Hasto yang mengatakan bahwa salah satu menteri, sebut saja Menteri Sosial, Ibu Tri Risma Harini yang merasa kurang nyaman dengan kondisi di dalam pemerintahan dengan posisinya sebagai Mensos. Gimana Pak Nusirwan? Apakah salah satunya beliau? Tentu nanti tanya langsung kepada Bu Risma tentang perasaan tersebut. Tapi ada satu acuan. Jadi kalau misalnya ini pura-puranya yang ditanya ke saya, tanya ke Pak Bobi. Dengan cepat Pak Bobi akan mengatakan seluruh menteri tersebut tidak mungkin keluar. Itu saya pastikan. Meskipun belum ada keputusan, saya bisa pastikan tidak akan keluar. Kenapa? Karena presidennya ada di sisi sebelah sana. Jadi kalau perlu, besok kita mundur diganti yang lain. Jadi ini tergantung tinjauan masing-masing dan tentu sangat mudah dibaca untuk sampai pada hari ini. Dan tentu dinamika politik akan demikian cepat berkembang. Nantikan saja seri berikutnya hari demi hari sebelum hari pencoblosan. Demikian. Tapi mungkin nggak Bang, ini sebuah strategi dari Prof. Mahfud karena nanti di debat pamungkas meski yang maju adalah Ganjar Pranowo tapi akan lebih leluasa. Pak ini contoh nih Pak, ini wakil saya saja mundur Pak dari kabinet. Mungkin tidak jadi strategi, jadi senjata paling jitu nanti. Ya kalau kok bolak-balik strategi kok ditanyain gimana ya. Rahasia Pak ya, nama strategi ya. Mana mungkin saya akan rahasia. Ya Pak Nusirwan, atau kalau tidak begini deh. Yang bukan strategi. Ya, bukan strategi nih Pak Nusirwan, tapi kalau tidak begini deh Pak Nusirwan, apakah mungkin jangan-jangan mundurnya Pak Mahfud supaya nanti ketika debat bisa lebih leluasa, bisa lebih plong gitu untuk mengcounter berbagai macam pertanyaan, menjawab berbagai macam pertanyaan dari lawan-lawan debatnya. Apakah mungkin ini ada kaitannya? Enggak juga, kita dari debat pertama hingga terakhir itu masing-masing kan sudah punya kapasitas sendiri-sendiri. Dan kalau debat itu nggak bisa dibohongin. Antara pasangan 1, 2, dan 3 itu tampil dengan kapasitas yang masing-masing dan track record, rekam jejaknya itu masing-masing. Jadi kalau perkara kayak hal-hal seperti ini, maaf nih, jangan sakit hati. Kalau dari pasangan 03 itu sudah komplit.
Mas Ganjar sama Pak Mahfud itu mau Pak Mahfud itu mundur, nggak mundur. Kemudian Mas Ganjar juga sekarang sudah full karena sudah selesai di gubernur 2 periode. Itu siap aja karena memang ini adalah pasangan komplit ya. Jadi tidak terpengaruh dengan langkah-langkah, apalagi tadi dikatakan ini kan dalam rangka elektoral. Enggak juga. Elektoral itu kan kaitannya kita bersama rakyat itu bagaimana. Nah ini malah justru pendidikan politik itulah, pembelajaran itulah yang akan dibaca oleh rakyat. Soal itu terkait dengan elektoral ya nanti yang menilai itu kan rakyat, yang nyoblos di TPS itu rakyat. Itu serahkan saja kepada, termasuk diantaranya kalau pembahasan sore hari ini berkaitan dengan kampanye, netral, memihak atau dan sebagainya. Waduh, hari demi hari, jam demi jam itu bisa dengan cepat 5 menit aja sudah ketahuan. Jadi saya juga bingung kalau dikatakan pemerintah nggak ngapa-ngapain kok, sedangkan bermenit-menit setiap waktu bagi ini dan sebagainya di depan itu kan mudah sekali. Ini kan teknologi zaman sekarang ini sudah nggak seperti kayak 15 tahun yang lalu begitu. Jadi janganlah menganggap bahwa rakyat itu tidak paham gitu, atau katakanlah rakyat itu tidak melihat. Jangan terlalu sombong untuk melihat bahwa yang ngertikan kita gitu, rakyat nggak tahu ya, jangan begitulah, kasihan kalau penilaiannya terlalu jauh gitu ya. Baik, Bang Nusirwan. Bang Bobi, Bang Nusirwan memastikan kalau 02 ragu kan bakal menuju ke hari pencoblosan, nggak ada yang mundur satupun tadi. Menurut Bang tadi Nusirwan. saya sudah mutusin kok mewakili Pak Bobi, saya sudah ngomong duluan. Bang Ya Bobi, udah, kita tanggapan. konfirmasi ke Pak Bang Bobi deh. Betul Bang, tidak ada yang mundur satupun nanti Bang sampai pemilu selesai? Ya saya rasa ya baiknya memang begitu menyelesaikan tugasnya, karena seorang menteri kan itu juga terikat kan? Juga ada tanggung jawab bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan sebelum 20 Oktober 2024. Itu tadi ya, banyak agenda prolegnas, agenda implementasi dari undang-undang dan juga agenda-agenda pengawasan. Itu kan juga masih banyak dari seorang menteri, apalagi menteri yang memiliki portofolio langsung. Itu contohnya seperti Menteri Sosial, menteri-menteri yang lain di bawah koordinator Polhukam misalkan. Oke, baik. Nah, terakhir Jadi saya ingin berarti nggak akan ada yang keluar begitu ya? Oke, baik. Terakhir saya mau ke Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, kalau dari 01 sendiri gimana? Apakah akan seperti 02, nggak ada yang keluar, harus menyelesaikan tugas dulu, atau jangan-jangan di waktu yang sempit menjelang pemilu ini ada yang keluar? Gini, innamal a'malu binniyat ya. Amal itu tergantung niatnya, Cak ya. Ya, luruskan niat. Harus betul-betul kalau mau keluar dalam rangka menegakkan nilai. Misal ada intervensi presiden, ada kebijakan presiden yang melenceng, ada tanda-tanda presiden mau melanggar konstitusi, ada kerja presiden yang tidak adil, ada tanda-tanda lagi presiden memihak tanpa transparansi, apalagi kampanye tanpa cuti, ngangkat 2 jari segala macam. Kalau itu maka harus dibuat keputusan, dan itu babnya bab integritas, bab etika. Nah, tapi kalau ternyata presiden tetap dalam jalurnya, yang mau bekerja juga seperti Bobi tadi bilang, karena ini amanah. Tapi kalaupun sudah tidak merasa nyaman karena ada portofolionya yang harus dikerjakan, diambil oleh orang lain, dikerjakan oleh pihak lain, dan buat saya kalau mau mundur monggo. 01 menyerahkan kepada menteri, kebetulan dari PKS tidak ada ya, karena PKS kan oposisi ya. Nah, teman-teman Nasdem sih seingat saya sudah mengatakan memang yang menteri akan full mendukung Jokowi sampai di 20 Oktober 2024. Mungkin itu komitmen mereka. Begitu. Baik. Terima kasih Bang Mardhani Alisera, Bang Nusirwan, dan juga Bang Bobi sudah bergabung di Kabar Petang. Enak kan kalau sama-sama senyum, tidak ada yang baperan, ini enak ya Tisa ya? Enak banget. Mudah-mudahan juga nanti ke belakangnya semuanya senyum begitu, semuanya senang, semuanya gembira, dan pemilunya damai begitu Andro. Yang menang sih yang gembira tentunya. Tentu saja. Dan pemirsa, sebuah gerakan bernama Salam 4 Jari tiba-tiba muncul di tengah pertarungan 3 pasangan Capres, Cawapres. Informasinya usai jeda berikut.